Manusia bisa bergerak sesuai yang dikehendaki karena adanya sistem gerak pada tubuh. Proses gerak tubuh tidak sesederhana kelihatannya. Pasalnya, agar kamu bisa menggerakkan tubuh sesuai kehendak, diperlukan kerjasama dari berbagai organ yang termasuk dalam alat gerak pada manusia. Selain itu, organ tersebut dapat memberikan stabilitas sekaligus membentuk postur dan menahan berat tubuh. Sistem gerak pada tubuh manusia disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal yang terdiri dari otot, sendi, rangka, dan organ lain seperti tulang rawan dan ligamen. Organ-organ yang menjadi pendukung gerak tubuh manusia akan bekerja sama sesuai fungsinya. Itulah mengapa organ-organ tersebut merupakan bagian penting dalam sistem gerak pada tubuh manusia. Ya, anak-anak, selanjutnya kita kaji lebih jauh ya. Kita kenali tentang sistem gerak pada tubuh manusia utamanya ya. Langsung pada pokok materi ya. Sistem gerak pada manusia merupakan satu kesatuan organ yang bekerja sama untuk mendukung tubuh manusia melakukan suatu gerakan. Sistem gerak pada manusia terdiri dari otot, tulang atau rangka, dan sendi. Dan pada materi ini kita akan bahas dulu yaitu tulang ya, atau rangka. Baik anak-anak, apa itu tulang? Ya, tulang adalah salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kalogen. Tulang termasuk alat gerak pasif. Artinya, tulang digerakkan oleh otot yang merupakan alat gerak aktif. Tulang sendiri tidak hanya berfungsi sebagai alat gerak. Tulang juga menjadi komponen yang sangat penting dalam menyangga tubuh, sekaligus melindungi organ-organ vital manusia. Unsur-unsur tulang adalah sebagai berikut. Yang pertama, periosteum. Apa itu periosteum? Periosteum adalah lapisan terluar atau membran yang menutupi tulang. Membran ini punya peran penting dalam pertumbuhan maupun perbaikan tulang. Pada lapisan periosteum terdapat pembuluh darah kecil yang fungsinya membawa zat makanan dalam tulang. Ya, coba diperhatikan di dalam gambar ya, dalam gambar. Nah, berikutnya ada tulang kompak atau tulang keras. Seperti yang tampak pada gambar, tulang kompak ini berada di bawah membran periosteum dan mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, fosfor, dan serabut elastis. Serabut elastis ini punya peran penting karena berfungsi mempertahankan kekuatan tulang agar tidak rapuh dan tidak mudah patah. Selanjutnya adalah tulang spons ya. Jadi di samping ada tulang tulang keras, ada tulang spons. Nah, apa itu tulang spons? Nah, tulang spons itu berada di bagian tengah sekaligus ujung tulang. Dilihat pada gambar ya, di bawah ini ada tulang spons. Ini yang di sini ada tulang kompak, kemudian yang di tengah ini tulang spons. Ya. Kenapa dikatakan tulang spons? Ya, karena tulang ini bentuknya seperti spons itu ya, berongga, tidak padat sehingga menyerupai spons. Maka disebut tulang spons.
Selanjutnya ada tulang panjang atau tulang pipa. Ya, tulang panjang memiliki saluran berisi jaringan lemak yang biasa disebut sumsum. Ya, lihat pada gambar ya. Bagian ujungnya tertutup oleh jaringan tebal dan lunak yang disebut tulang rawan atau kartilago. Ya, kalau orang Jawa mengatakan balung nom, ya balung nom, tulang rawan atau disebut kartilago. Lihat pada gambar, ya bagian atas ada epifisis, kemudian diafisis, epifisis, dan ini unsur-unsurnya ya, ada artikulasi, cakra, ini unsur tulang. Ini rongga sumsum ada di sini, dan ini ada tulang spons tadi, kemudian yang di bagian-bagiannya, dan selanjutnya. Nah, anak-anak, berikutnya adalah tulang sumsum. Ya, tulang sumsum. Ya, ini bentuknya. Kalau nanti anak-anak ditunjukkan gambar semacam ini, kemudian ditanya ini tulang apakah namanya, nah, harus bisa menjawab tulang sumsum. Tulang sumsum adalah bagian dalam tulang yang mengandung banyak lemak. Sumsum juga berfungsi sebagai penghasil sel darah pada tubuh manusia. Jadi ini tugasnya tulang sumsum. Ini sebagai produsen atau penghasil sel darah pada tubuh manusia. Ini tulang sumsum. Selanjutnya kita beralih pada fungsi tulang. Ada 6 hal yang perlu kita ketahui yang menyangkut tentang fungsi tulang. Yang pertama, tulang berfungsi memberikan bentuk tubuh. Nah, ini seperti gambar ini, ada rangka, kemudian fungsinya juga membentuk tubuh, ya, gagah, gede, dhuwur, dan sebagainya. Itu juga pengaruh dari rangkanya. Ya, kalau orang Jawa mengatakan balungane cilik, ya dedek biadeke ya cilik, nah gitu ya. Selanjutnya, fungsi yang kedua, menahan sekaligus menegakkan tubuh manusia. Ini fungsi tulang, dan juga ini harus diingat-ingat. Berikutnya anak-anak, yang ketiga, tulang menjadi tempat melekatnya otot. Ya, tulang menjadi tempat melekatnya otot. Otot tidak akan bisa berfungsi dengan baik kalau tidak ada tulang. Tulang juga tidak akan bisa berfungsi baik kalau tidak ada otot. Jadi kedua-duanya ini saling membutuhkan. Iya. Selanjutnya anak-anak, yang keempat, tulang berfungsi melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Contohnya organ jantung, ya, organ jantung, otak, dan paru-paru. Ini organ jantung. Kalau otak ini berada di tengkorak, ya, ada tengkorak. Di ini paru-paru dan sebagainya. Ini ada di tulang rusuk, tulang dada. Ini ada jantungnya di sini, ya. Ini sebagai tempat untuk melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Kita bayangkan kalau jantung tidak ada pelindungnya, ya fatal juga, ya. Selanjutnya anak-anak, yang kelima adalah tulang berfungsi sebagai alat gerak. Ya, tulang baru akan bergerak ketika dikehendaki otot. Ya, jadi tulang itu kita bisa berlari karena ada otot. Ya, tulang tanpa digerakkan oleh otot juga tidak akan bisa bergerak. Ya, karena tulang ini adalah organ gerak pasif. Ya, kita bisa olahraga, bisa berlari-lari, bisa mengangkat benda, kita bisa makan dan sebagainya. Ini karena ada otot. Di depan sudah Bible sampaikan bahwa baik tulang maupun otot ini kedua-duanya saling mengisi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tulang tanpa otot juga tidak bisa bergerak, otot tidak ada tempat untuk melekat, juga tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang terakhir anak-anak, yang keenam, ya, tulang sebagai penghasil sel darah di dalam sumsum, ya, tulang sebagai penghasil sel darah pada sumsum. Nah,
Selanjutnya anak-anak, untuk menguji pengetahuan anak-anak ya silakan diperhatikan gambar rangka berikut, lalu kenali ya bagian-bagian dan bagian-bagian tulang yang ada di dalam kotak, kemudian di titik itu diisi. Tunjukkan nama tulang-tulang pada gambar berikut ini. Ya, bisa kalian buka di LKS anak-anak halaman 38 ya untuk mengerjakan itu. Nah, saya kira ini sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk anak-anak untuk menambah pengetahuan tentang organ gerak manusia, terutama kaitannya tentang tulang ya. Selamat belajar, selamat bertugas. Doa Pak Ibu senantiasa menyertai anak-anak semua. Semoga senantiasa sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam belajar, kemudian nanti juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya bermanfaat untuk diri kalian, bermanfaat untuk kedua orang tua kalian, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk nusa, bangsa, terlebih bermanfaat untuk agama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.